Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Zakiah di mata pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Nah, pertama-tama mungkin akan Bu Zakia jelaskan dulu ya, bahwa berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh bakal buah. Sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan yang bakal bijinya tidak tertutup oleh bakal buah. Kemudian, jenis perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, secara generatif atau seksual, atau artinya melibatkan peleburan gamet jantan dan gamet betina, dan juga secara vegetatif atau aseksual, yang artinya tidak melibatkan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, artinya terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, dan vegetatif buatan, atau terjadi dengan bantuan atau campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami, beberapa di antaranya yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Yang pertama, rizoma atau akar rimpang adalah bentuk modifikasi batang yang menjalar di dalam tanah, tumbuh mendatar, dan bercabang. Bentuk akar rimpang atau rizoma seperti pada gambar, dan kemudian contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan cara ini yaitu jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Yang kedua, stolon atau geragi. Stolon adalah bentuk modifikasi batang yang menjalar di atas tanah. Jadi, stolon ini adalah kebalikan dari rizoma yang tadi sebelumnya dijelaskan. Nah, stolon itu bentuknya seperti yang ada pada gambar. Dan salah satu contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan cara ini yaitu stroberi. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Daun-daun ini tumbuh berlapis-lapis dan kemudian di dalamnya terkandung cadangan makanan. Bagian ini disebut dengan bulbus. Tumbuhan yang bereproduksi dengan cara ini yaitu bawang merah dan bunga tulip. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung. Umbi batang berbeda dengan rizoma meskipun keduanya merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Karena rizoma batangnya menjalar sedangkan umbi batang tidak menjalar. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang. Yang kelima, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Tunas terbentuk melalui pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis. Artinya jaringan yang masih aktif membelah. Salah satu contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan tunas yaitu bambu. Tunas bambu biasa disebut dengan rebung. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, seperti daun dan akar. Contoh tumbuhannya, salah satunya yaitu cocor bebek, di mana tunas adventifnya tumbuh di ujung-ujung daun. Selanjutnya, kita bahas perkembangbiakan vegetatif buatan.
Jenisnya ada 3 yang akan dijelaskan di sini, yaitu stek, runduk, dan cangkok. Yang pertama adalah stek. Stek adalah salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia dengan cara memotong salah satu bagian tanaman untuk kemudian ditanam kembali. Nantinya bagian tanaman yang ditanam kembali ini akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, bagian tanaman yang bisa dipotong untuk ditanam kembali diantaranya akar, batang, dan daun. Contoh tumbuhan yang paling mudah untuk dikembangbiakan dengan cara stek adalah singkong. Yang kedua yaitu runduk. Runduk dapat dilakukan dengan cara membengkokkan, kemudian membenamkan atau menanam ke dalam tanah bagian batang atau cabang tanaman lain. Nantinya, pada bagian batang atau cabang yang ditanam ke dalam tanah, itu akan tumbuh akar. Dan setelah tumbuh akar, bagian tersebut dapat dipotong, kemudian dipindahkan ke tempat lain, sehingga dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Umumnya, tanaman yang berkembang biak alami atau vegetatif alami dengan cara stolon atau geragi itu dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk juga. Jadi stroberi juga dapat dirundukkan. Yang ketiga yaitu cangkok. Langsung saja ke cara mencangkok tanaman. Jadi caranya yaitu pertama-tama batang tanaman dikerat atau dikupas. Kemudian pada bagian yang sudah dikupas dilapisi dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Nantinya, pada bagian yang ditutupi tanah akan tumbuh akar. Nah, jika sudah tumbuh akar, maka bagian ini dapat dipotong, kemudian ditanam, supaya tumbuh menjadi individu yang baru. Jadi, hampir seperti merunduk. Umumnya semua tanaman dikotil atau biji berkeping dua itu dapat dicangkokkan. Salah satunya adalah tanaman kelengkeng. Oke baik, itu tadi beberapa jenis perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Bu Zakia cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya dengan membahas perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara generatif. Bu Zakia akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.